Nah, saya cuma ikut-ikutan sih awalnya, jujur aja. Awalnya. Kalau awalnya saya sebenarnya ngikutin teman saya, satu teman saya, dia ikut PMR karena awal masuk sekolah itu saya belum punya banyak teman. Jadi saya ngikutin dia untuk ikut eskul PMR. Ternyata dia malah keluar eskul PMR dan saya yang menetap dan saya yang aktif di PMR. Tapi nggak apa-apa, karena kalau misalnya saya nggak masuk PMR, Mungkin nggak bisa merasakan yang iya. ya. Kira-kira mau tahu nggak siapa teman itu? Ada siapa? Siapa Pada ya? mau tahu nggak? Pada mau tahu nggak? Nah, jadi temen yang saya ikutin awal masuk PMR itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita ngobrol bareng Mat Safot. Kali ini kita kedatangan tamu super spesial dari MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Yang dimana seorang bintang tamu kita ini mengikuti sebuah kegiatan Jumbara Nasional yang diadakan di Lampung Selatan pada tahun 2023. Bintang tamu kita ini yang berasal dari MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Salah satu teman kita juga, dan kita juga satu kelas. Dia ini adalah wanita yang cantik, pintar, baik, cerdas, juga apa lagi? dan juga Sedikit suka marah-marah di kelas. sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifa Nur Askia. Dan saya Bunga Alzasia yang akan menemani podcast pada hari ini. Jadi kita kedatangan bintang tamu yang baik hati. Namanya adalah Naila Najwa. Beri tepuk tangan untuk Untuk Mbak Naila Najwa, boleh diperkenalkan diri dulu dong. Dari mana, asalnya dari mana, kelas berapa, dan mungkin ada lagi identitas lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Naila Najwa Effendi. Saya siswi dari kelas 91 di MTS Negeri 4 Kukar. Saya asli orang Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke. Umur saya udah jalan 15 tahun, itu aja sih. Jadi kita mau nanya nih Kak, selama berkegiatan di Jumbara Nasional kemarin di Lampung Selatan tuh pengalaman apa aja sih yang Kakak rasakan di sana? Waduh, kalau pengalaman kayaknya banyak suka banyak dukanya nih. Banyak senangnya, ada juga sedihnya. Pas pertama kali keterima tentu banget senang, tapi pas berpisah tentu saja sedih karena kita udah beradaptasi sama teman-teman yang baik dan juga seru di sana. Tapi harus berpisah karena tempat dan keadaan atau waktu. Berpisahnya sama siapa nih? Sama orang-orang atau daerahnya? Berpisah sama teman-temannya dong, soalnya teman-temannya tuh baik banget, mereka semua friendly, nggak ada yang namanya musuh-musuhan ataupun kayak diasingkan gitu loh. Soalnya kita semua di sini kegiatannya seru, terus kita saling bergandengan, kita jalan-jalan juga keliling buat setiap kegiatannya. Wih, keren banget ya Kak Najwa. Boleh Kalau boleh tahu, kan Kak Najwa kemarin mengikuti kegiatan di Jumbara Nasional kemarin ya? Kan itu pasti ada lomba-lomba gitu ya? Nah, kalau Kak Najwa ikut lombanya di bidang apa sih? Kan banyak tuh. Iya, bidang yang paling Kakak Najwa sukai. Oke, kalau kegiatan itu dia tuh kan kita 6 hari ya di sana, kalau kurang lebih. Nah, di situ banyak banget kegiatannya. Tapi setiap kegiatan itu pasti ada kegiatan lainnya. Misalnya jadwal hari ini saya di sini, teman-teman saya bakal pisah. Jadi kita nggak bisa nonton satu sama lain. Tapi tetap seru kok karena banyak teman-teman dari daerah lain. Nah, teman-teman saya kegiatannya banyak banget nih. Contohnya ada parade budaya untuk memperkenalkan budaya-budaya kita. Terutama saya mewakili Kalimantan Timur, jadi saya menggunakan pakaian Dayak untuk pada kegiatan parade budaya. Kemudian ada Youth Station. Youth Station itu kita mempresentasikan materi yang sudah kita siapkan kepada teman-teman dari provinsi lain dan kelompok lain. Nah, kegiatan yang saya ikuti selama hari-hari tersebut yang paling ditekunin tentu saja Youth Sessions. Tapi di hari terakhir saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan bakti sosial. Nah, bakti sosial itu apa? Bakti sosial itu saya kunjungan ke sekolah luar biasa di daerah Sidomulyo. Nah, di situ ada teman-teman spesial kita
yang tentu saja semuanya baik-baik sekali. Nah, saya seneng banget sih di situ karena kita bisa bersosialisasi sama warga setempat dan juga sama teman-teman baru. Ada juga dari teman-teman luar negeri dan itu pengalaman yang luar biasa juga sih. Boleh tepuk tangan ya semuanya. Keren banget loh Kak Najwa. Keren banget kan juga. Selain presentasi di selain lomba presentasi di Jumbara kemarin, ada lomba lain nggak yang kakak ikuti? Atau memang cuma satu aja untuk Jumbara itu? Nah, kebetulan karena saya ikutnya Youth Stations, nah di kegiatan Jumbara itu banyak banget kayak ada jurnalistik, terus ada hubungan tentang internasional, kita Youth Conference, kita ngomong sama orang luar negeri, kita bertukar cerita sama orang dari Red Cross luar negeri. Nah, tadi selain lomba itu. Selain lomba yang saya ikuti ya? Iya. Nah, kegiatannya tuh banyak banget. Contohnya ada jurnalistik, terus ada pesta karya, lokakarya maksudnya. Terus ada International Youth Conference, itu kita tentang berdiskusi satu sama lain. Persiapan apa aja sih yang kakak lakukan sebelum ikut Jumbara Nasional itu? Iya, persiapan apa aja dari mulai kakak mempersiapkan dari kakak ikut di kabupaten, provinsi, sampai bisa ke nasional. Wah, kalau misalnya persiapan sih nggak main-main ya. Kita harus tekun belajar, latihan sana-sini untuk presentasi, tentu saja dari pengalaman-pengalaman juga. Pertama itu saya mengikuti seleksi di tingkat kecamatan. Nah, Keren banget. kebetulan nilai saya tinggi. Nah, dari kecamatan situ ada 2 orang yang diambil dari tingkat Madya dan tingkat Wira. Kebetulan Madya itu tingkat MTS dan Wira itu tingkat SMA. Jadi yang dibawa ke kabupaten, saya dan ada teman saya dari SMA Negeri 1. Nah, Lanjut. pas di kabupaten situ kita sempat menginap dulu untuk sekalian persiapan-persiapannya ya. Untuk belajar juga. Dan di seleksi tingkat kabupaten itu, ada yang namanya tes tertulis, kita ngerjain soal-soal sebanyak kalau kurang lebih 50-an, 50 soal lebih. Kemudian ada presentasi. Nah, itu kita tesnya langsung dadakan gitu loh presentasinya. Jadi kalau misalnya kita diundi, dikasih materinya, kita harus bisa mempresentasikan materi yang udah dikasih, dan kita dikasih waktu untuk bikin poster sekitar 1 jam, setengah jam kayaknya. Nah, di situ setelah selesai, sebenarnya saya dapat urutan, diundi lagi nih, didapat undi untuk urutan presentasi. Nah, urutan presentasi saya dapat undian kedua, tapi nggak tahu nih, yang urutan pertama itu hilang kemana, nggak tahu. Jadi saya yang kedua harus maju sebagai yang pertama. Jadi saya yang mau nggak mau harus siap pertama, selesai buat poster langsung masuk ke ruangan untuk presentasi di depan juri-jurinya. Kebetulan juri-jurinya dari orang provinsi juga sih. Kesulitan apa aja sih yang pernah kakak Najwa rasakan pada saat kegiatan PMR? Waduh, banyak banget ya. Kalau kegiatan PMR, kebetulan saya dari kelas 8 sudah sangat aktif di PMR sini, dan saya juga banyak terlibat dalam lomba, jadi mau nggak mau harus latihan sering. Terus kayak kesulitan membagi waktu juga ada, apalagi mata pelajaran ya. Namun kayaknya sekarang kelas 9 saya mau istirahat sedikit aja buat fokus ke masa SMA lanjutannya nanti. Keren banget loh Kak Najwa ini, guys. Boleh diceritakan gak sih Kak, menurut kakak tuh hal apa sih yang paling berkesan waktu di Lampung kemarin, waktu Jumbara gitu bersama teman-teman, yang mungkin gak dari Samboja aja kan, pasti dari kota-kota atau kabupaten-kabupaten lainnya? Oke, tentu sih. Kalau teman-teman itu banyak banget. Soalnya saya sendiri dari Samboja, saya sendirian. Saya mewakili kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, kalau di kabupaten ada sih teman saya, tapi bukan dari Samboja. Dia dari Muara Jawa, dari Loakulu, dan dari mana-mana. Tentu banyak banget sih pengalamannya, yang senang, sedih. Boleh diceritakan sedikit nggak Kak, yang paling berkesan banget waktu di Lampung kemarin? Kalau saya sendiri, saya lebih nyaman banget saat kegiatan bakti sosial. Saat kita pertemuan pertama di technical meeting, itu di markas PMI Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Nah, itu saya cukup berkesan sih, walaupun
saya juga masih di situ, masih malu-malu beradaptasi lah ya. Soalnya katanya muka saya serem. Jadi mereka nggak ada yang mau mulai percakapan sama saya. Jadi saya masih malu-malu, masih beradaptasi sama mereka. Di situ juga kita perkenalan satu sama lain juga. Baru perkesan saat kegiatan mungkin saya cukup sedikit tertekan pada saat youth station, soalnya waktunya padat banget dari jam 7 pagi itu sampai jam setengah 5 sore. Nah itu tuh capek banget sumpah. Terus pas hari terakhir saya nggak tahu. Tiba-tiba saya dikasih tahu, dihubungin sama kakak dari PMI provinsinya, dari pelatihnya, dibilang kalau saya dipilih untuk menjadi orang yang Madya yang mewakili untuk bakti sosial. Nah, di situ saya kaget dong. Saya niatnya udah mau santai-santai sih. Sebenarnya udah mau santai-santai, mau ke bazar jalan-jalan nih, kan. mau beli oleh-oleh walaupun dapatnya sedikit aja. Tiba-tiba datang. Iya, langsung dapat kegiatan. Jadi mau nggak mau saya berangkat paginya naik bis ke Sidomulyo untuk bertemu dengan teman-teman dari sekolah SLB. Nah kalau di SLB situ saya bilang paling terkesan soalnya saya di sana menemuin teman-teman yang punya disabilitas juga, misalnya maaf ada yang tunanetra, tunarunggu dan lain-lain. Jadi di situ kita berusaha untuk menyamakan diri dengan mereka. Maksudnya menyamakan diri itu kita saling menganggap kita tuh nggak ada bedanya. Jadi mereka tuh tidak merasa terasingkan akan perbedaan dari kemampuan kita, kayak misalnya kita bisa ini, dia nggak bisa itu. Tapi kita berusaha supaya mereka tuh nggak merasa terasingkan. Jadi kita di situ cukup seru sih. Kita juga ada kegiatan, kita bantu sekolah itu ngecat. Nah di situ kita ngecat temboknya, kita bantuin adik-adiknya, kakak-kakaknya buat ngecat. Di situ kita semua berbaur, senang-senang, terus memberikan bantuan juga dari PMI pusat yang Indonesia. Itu aja sih yang paling berkesan seumur hidup saya mungkin. Boleh beri tepuk tangan buat Kak Najwa. Oke, pada saat kegiatan di Jumbara Nasional di Lampung, ada nggak yang menurut kakak tuh jadi orang terfavorit di Lampung Selatan? Siapa tahu ada seseorang atau beberapa orang? Ada sih, saya sampai di sana memang di awal-awal memang saya nggak ada teman, bisa dibilang nggak gitu ya, saya nggak ada teman karena saya dari Samboja sendirian dan juga kayak masih belum akrab. Saya orangnya kurang terbuka juga gitu lah, soalnya kayak malu gitu ngomong sama orang. Tapi ya udah deh. Tapi di hari 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah itu kita kan perkemahannya di tenda nih, kita di tenda, satu tenda itu mungkin ada sekitar 10 orang atau lebih. Nah di situ saya ketemu teman-teman yang ternyata baik banget, ternyata lucu, seru, terus bikin ngakak juga. Di situ kita juga punya pembina di dalam satu tenda. Nah itu saya punya 3 orang teman yang sangat berkesan banget dalam Jumbara saya. Mungkin kalau misalnya Jumbara saya tanpa mereka nggak bakal seseru itu deh. Namanya sebutin nggak? Sebutin dong. Oke. Siapa tuh? Para fans Nongkor pengen tahu siapa sih yang jadi teman terfavoritnya Kakak Najwa pada saat di Lampung. Yang paling berkesan banget buat Kakak Najwa di sana, yang menemani hari-harinya Kak Najwa waktu di Lampung. Menemani makan, menemani minum, pas bazar. Apalagi kalau menemani tidur. Oke, jadi saya punya 3 orang teman, namanya Amira, dia dari Berau, kemudian Kayla, dia dari Balikpapan, terus yang terakhir ada Kania, dia dari Pasir. Jauh banget ya guys dari Pasir. Itu kayak teman paling berkesan banget gitu. Saya pas pisah sama mereka tuh kayak udah kayak air mata udah habis, saya pergi aja. Kalau masih sama mereka saya nggak bakal mau pisah soalnya. Walaupun kita kenalnya mungkin 5 hari sebelum kita berpisah, tapi itu udah berkesan banget karena kita senang, sedih, kesel, curhat. Kalau malam kita bareng-bareng, kalau udah di malam tenda kita udah capek, kita mau istirahat, kita ngobrol-ngobrol cerita keseharian kita tuh apa aja, karena kebetulan kegiatan kita berbeda-beda. Itu. Oke. Ada lagi nih, kan Kak Najwa ini
mengikuti kegiatan PMR dari Masyarakat Kanajua di kecamatan. Ulang. Oke. Ada lagi nih, mungkin saya mau, kan Kak Najwa ini pernah mengikuti kegiatan-kegiatan PMR Jumbara Nasional dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Ada nggak kenakalan terburuk yang pernah Kak Najwa lakukan? Kenakalan terburuk nih. Iya, kenakalan terburuk. Aduh. Yang paling fatal Yang gitu paling biasanya. fatal gitu. Kayaknya kalau misalnya kayak kasus gitu ya, saya alhamdulillah belum pernah lah ya. Alhamdulillah ya. Nggak usah aneh-aneh gitu ya. Kita kan di PMR saling kita semua bersaudara. Iya. Ada slogannya juga nih. Apa tuh? Slogannya itu Siamo Tutti Fratelli. Apa Kita tuh? semua bersaudara. Jadi sama saudara sendiri masa mau sih saling bikin kasus kelahi gitu, atau bikin kasus-kasus yang nggak senonoh, kan nggak bagus ya. Jadi alhamdulillah saya selama ini belum bikin yang fatal-fatal gitu, nggak pernah sih. Walaupun kelahi ribut sedikit pasti pernah sih. Oke. Kan aja boleh diulangin nggak tadi slogannya apa? Oke, slogannya tadi Siamo Tutti Fratelli, yang artinya kita semua bersaudara. Iya, kita semua bersaudara ya. Ntar aku aja nanti. Kenapa bisa Ngomong paling. Ngomong-ngomong nih Kak, dari kelas berapa sih Kakak ikut PMR? Terus juga waktu di SD dulu emangnya ada ekskul PMR ya? Oh, kalau misalnya awal masuk PMR, saya udah ikut PMR dari kelas 7 semester 2 kayaknya. Nah, di situ pas kita masih awal-awal tatap muka juga ya, karena COVID juga. Nah, itu awal-awal saya ikut, tapi masih belum terlalu aktif PMR-nya, karena kegiatan masih harus beradaptasi. Yang sebelum-sebelumnya karena COVID, semua kegiatannya diberhentikan. Jadi, pas semester 2 naik kelas 8, saya udah mulai aktif di PMR sini. Saya juga orangnya kalau suka sama suatu hal, saya akan dalamin terus sampai bosen pokoknya. Pernah nggak sih Kak Najwa tuh ngerasa kayak, ih capek banget aku latihan PMR terus, pengen keluar Waduh, sering banget sih. Kalau misalnya udah mendekati lomba gitu, biasanya 1 minggu kita full buat latihan nih. Nah, di situ tuh ada di masa saya titik, aduh aku nggak latihan deh hari ini. Aku capek banget. Aku kayaknya mau keluar PMR deh. Aku capek banget. Pasti gitu. Ada pasti. Tentunya karena mungkin fisiknya capek, terus ada batinnya juga capek karena juga ada tugas-tugas dari sekolah. Itu aja sih. Kenapa sih Kak Najwa tuh bisa tertarik banget sama ekskul PMR gitu kan? Sebenarnya di MTS Negeri 4 kita ini tuh banyak banget ekskul-ekskul lain ya ada kan? dari ekskulnya tuh banyak, ada dari pramuka, nari, seni lainnya. Kalau dibilang tertarik, sebenarnya saya cuma ikut-ikutan sih awalnya. Jujur aja. Awalnya. Kalau awalnya saya sebenarnya ngikutin satu teman saya, dia ikut PMR karena awal masuk sekolah itu saya belum punya banyak teman. Jadi saya ngikutin dia untuk ikut ekskul PMR. Ternyata dia malah keluar ekskul PMR dan saya yang menetap dan saya yang aktif di PMR. Tapi nggak apa-apa, karena kalau misalnya saya nggak masuk PMR, mungkin nggak bisa merasakan yang iya. ya. Kira-kira mau tahu nggak siapa teman itu? Ada siapa? Siapa Pada ya? mau tahu nggak? Nah, jadi temen yang saya ikutin awal masuk PMR itu sebenarnya Kakak Bunga, guys. Hai guys. Tapi plot twist banget ya. Tapi saya keluar PMR juga ada alasannya ya guys. Iya, jadi pas Kakak Bunga keluar PMR, saya memutuskan untuk tetap di PMR. Walaupun itu bimbang banget, kayaknya saya nggak bakal punya teman di PMR. Mungkin saya bakal kesepian, tapi ternyata saya banyak ketemu teman-teman. Terima kasih ya Kak Bunga. Tepuk tangan dong buat Kak Najwa sekali lagi. Di PMR tuh kan banyak kegiatan-kegiatan, terus juga banyak hal-hal yang udah Kak Najwa lalui. Kesulitan apa sih yang pernah Kak Najwa lewati sampai kayak pengen banget keluar, pengen banget, aduh aku nyerah aja deh, capek gitu? Kesulitan ya, tentu saja karena saya sering ikut lomba ya. Bukan pamer ya, maksudnya saya sering ngikutin kegiatan-kegiatan yang diadain di PMI Samboja. Jadi saya cukup bikin emosional juga nih kalau misalnya udah kecapean masih harus latihan lagi. Tapi nggak apa-apa sih,
Kalau kesulitan yang paling berat mungkin saat ada kontra di saat perlombaan gitu, misalnya ada mungkin yang saya kurang srek gitu, ada pastinya karena saya juga mungkin kebawa emosi, jadi bawaannya tuh emosi banget, kayak udah saya nggak mau ikut lagi, saya capek begini terus orangnya. Sebenarnya ada sih, cuman saya berusaha untuk tetap tahan, sabar, karena di PMR itu orangnya baik-baik juga, kayak suportif banget. Walaupun kesulitannya saya alami, saya ingat sama mereka. Mereka sudah bantu saya sejauh ini, udah 2 tahun lebih mungkin. Oke, dibalik Kakak Najwa, dibalik dari yang Kakak bilang, Kak Najwa bilang capek banget, ada nggak motivasi yang bikin Kak Najwa tuh aku harus bisa, aku harus bangkit dari yang namanya tuh capek? Ada nggak, Kak? Ada sih, motivasi itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita dengarkan orang lain, mungkin hati kita masih tersentuh, tapi belum tentu kita bisa bergerak karena motivasi itu. Motivasi itu datang dari diri sendiri, karena sebelumnya pas COVID juga, saya orangnya pemalas banget. Saya udah nilai saya turun, terus prestasi saya menurun, kemudian ada mata saya minus gara-gara COVID juga, main HP terus ya. Jadi pas waktu udah mulai pulih nih, Indonesia udah mulai pulih, alhamdulillahnya, saya berusaha untuk udah deh, saya nggak mau jadi beban terus untuk jadi orang tua saya. Saya malu dong kalau misalnya orang tua saya sakit hati gitu, anaknya, anak perempuan satu-satunya, cuman mainnya gitu-gitu aja, cuman nggak ada berkembangnya. Jadi saya memutuskan untuk mencari prestasi di bidang akademik dan juga terutama non-akademik. Kita ngobrol-ngobrol yang lain nih Kak, seputar kehidupan kakak yang dulu yang waktu masih SD. Kalau boleh tahu, kakak nih SD-nya dari SD mana sih? Oke, saya sendiri dari SDN 003, ada di Jalan Masuk Karyajaya. Orang Sambo aja pasti tahu. Di situ sih. Kalau misalnya mau ke waduk kita lewatin itu ya guys. Nah ya, jangan lupa ya kalau misalnya mau rekreasi boleh nih ke waduk, bisa ngelewatin sekolah saya. Dan juga teman-teman, plot twistnya di sebelah kiri saya sebenarnya teman sekolah saya juga dari SDN 003. Kita udah temenan cukup lama dari SD juga, dari TK sih ya. Iya. Momen bareng keluarga yang paling gak bisa dilupain tuh apa sih Kak? Momen sama keluarga ya. Kalau sama keluarga tentu saja momennya banyak banget nih. Soalnya kita dari kecil udah bareng, dari saya baru lahir udah ada bareng nih keluarga sampai sekarang. Tentu banyak banget sih momen-momen berkesan. Kalau saya keluarga, nah saya kan orang tua saya ada yang asli dari Sulawesi. Nah jadi saya jadi momen berkesan saya, misalnya ada berapa momen nih maunya nih? Banyak nggak apa-apa ya? Yang paling berkesan aja sih Kak, Oke. yang 1, 2, 3 gitu boleh juga. Momen berkesan saya tentu saja pas misalnya saya pulang kampung ke Sulawesi gitu. Soalnya di sana saya punya saudara-saudara yang saya sayangin juga. Saya kangen banget soalnya udah bertahun-tahun mungkin nggak pulang kemarin-kemarin. Terus kalau misalnya yang di sini saya ngumpul-ngumpul lebaran gitu berkesan banget sih. Soalnya kalau misalnya udah ngumpul keluarga, walaupun nggak pernah lengkap karena keluarga saya lumayan jauh-jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya ngumpul jarang banget lengkap. Tapi setiap kita berkumpul gitu, rasanya ada hal-hal yang paling terindah yang nggak pernah bakal dilupakan. Iya, soalnya kita punya orang-orang sekitar yang baik sama kita, yang sayang sama kita, kayak hangat aja gitu suasananya. Oke, ada Q&A tanya jawab dari para sahabat-sahabat Ngongfor nih. Jadi yang pertanyaan pertama adalah tanggapan dari Bunga Alz4. Yaitu pertanyaannya adalah, lulus MTS mau lanjut kemana lagi nih Kak? Oke, ini ada pertanyaan dari Bunga Alz4, boleh dijawab Kak Najwa? Oke, untuk lanjut dari MTS sebenarnya saya udah ada pikiran, udah fokus mau ke situ, tapi mungkin memang ada halangannya dari mungkin orang tua, lokasi juga lumayan jauh. Jadi insya Allah saya bakal lanjut ke SMA Negeri 10 Samarinda. Wow, keren banget, tepuk tangan. Doain ya teman-teman semuanya, semoga Kak Najwa bisa lulus dan bisa masuk ke sekolah favorit. Amin. Oke, lanjut. Lanjut dari pertanyaan Dapka. Kak
Kakaknya main FF nggak? Kakaknya main FF nggak? Wah, FF apa ya? FF apa? FF apa? FF apa ya, Kak? Oh, mungkin FF itu Free Fire. iya, mungkin game ya. Iya. Kalau main game saya main sih. Kalau kayak Free Fire saya main udah lumayan lama sih, cuman kayak baru-baru aja sih. Udah. Seringnya main FF sama siapa nih Kak? Aduh, Sama siapa ya? Aduh. sama teman-teman sekelas dong. Kayak misalnya ada teman-teman kita di kelas itu saya sering ngajakin main sih buat seru-seruan aja. Seru-seruan. Lanjut. Lanjut. Oh, ada pertanyaan dari siapa tuh ya? Iyas. Iyas 28. Adakah info FM? Ada yang mau nih. Aduh. Waduh. Boleh silakan chat IG saya. Aduh. Dep, enggak. mabar nih ya, Maksudnya diajak kalau mabar nih. kalau misalnya kita main ya, kita berteman sama teman-teman, nambah relasi juga dong ya. Ada positifnya, kita bisa senang-senang, tapi tetap aja kita harus bagi waktu, oke? Oke. Lanjut. Lanjut. Tanggapan dari Bahrul Alam. Apakah PMR MTS 4 Kukar seru Kak? Apa seru? Seru nggak, Kak? Seru atau enggak? Pakai nanya. Aduh, pakai nanya. Seru banget sih, tentu saja. Kalau misalnya, oh ya, buat adik-adik yang nanti, misalnya ada adik-adik yang masih SD nonton ini, kalau mau masuk MTS terus mau masuk eskulnya bingung nih, boleh banget nih masuk PMR MTS Negeri 4 Kukar. Siapa tahu yang masuk Siapa tahu yang masuk PMR bisa ngikutin jejaknya Kak Najwa. Bisa jadi penerusnya dari Iya Kak Najwa, dong, bisa menggantikan oke. Kak Najwa juga. Iya, bisa Oke, ikut lanjut. timnas juga. Tanggapan Reza, gak pernah bisa. Aduh, gak pernah bisa. Besok di MTS dibolehin panjang rambut. Boleh nggak Kak? Waduh, kok nanyanya saya? Aja ya. Mungkin boleh tanya ke saya kalau misalnya saya jadi kepala sekolah di sini. Aduh, Lanjut. mungkin tahun depan ya. Wah, ini dari tanggapan dari In Love with 9A. 9A. Ya. Pernah bolos di jam mapel nggak Kak? Waduh, nih biasanya nih enggak. banyak nih anak-anak eskul yang aktif tuh bolos di jam mapel, alasannya Pak saya ada eskul nih, saya mau keluar gitu. Ada yang bilang, Pak saya izin saya sakit Pak mau ke UKS. Nyatanya makan bakwan. Wah, kalau saya sendiri sih bolos di jam apel. Kalau misalnya buat keperluan yang nggak penting, kayaknya nggak pernah sih. Ya pasti yang kayak yang kayak kakak Bunganya bilang, saya bolos karena mungkin eskul ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Lanjut, masih ada nggak nih? Ada. Tanggapan dari Klaus 1, guru favoritnya siapa Kak? Waduh, siapa nih? Iya. Guru favorit semua guru di MTS, MTS 4, tentu saja favorit saya. Tapi kalau misalnya yang paling berkesan, bisa mungkin wali kelas saya, karena mungkin udah wali kelas kita ya, wali kelas kita sangat berkesan, baik dari kelas 7, kelas 8, dan ke 9. Dan nggak kalah sih sama guru-guru mapel lainnya, Ibu Mi. Lanjut, sudah selesai guys, sudah habis. Q&A kita cukup Q&A sampai udah di sampai sini sini. aja. Closing. Anu, quote of the day dulu Kak. Sebelum berakhir, Udah selesai nggak sih? Ngomong Iya. dulu udah selesai Q&A kita kali ini, baru kamu lanjutin ke ini. coba kamu Jadi kali ngomong. ini kita udah selesai Q&A dan akan dilanjutin oleh quotes of the day dari Kak Najwa. Jadi Q&A kita sudah berakhir sampai di sini aja dan akan dilanjutkan quotes of the day. Oleh Kak Najwa. Boleh Kak disampaikan quotes of the day-nya? Gitu? Waduh, saya nggak pinter sih begini-begini semua. Aduh, boleh dong Ada- Kak, bahasa Inggris. Aduh. Oke, saya mau kasih pesan buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman semua. Sebelum kalian baik sama orang lain, always be kind for yourself first. Oke. Artinya apa tuh Kak?
Oke. Artinya apa Kak? Sebelum kalian berbuat baik ke orang lain, baik dulu lah sama diri kalian sendiri. Oke, Jangan jahatin diri kalian sendiri, nyakitin hati kita sendiri buat dengerin orang lain gitu kan. Kita harus menerima diri kita sendiri dulu, baru mulai baru kita mulai untuk menghargai baru kita mulai untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Masya Allah, tabarakallah. Cut off budaya Kanajo ini bikin mendalam banget deh bagi Pak Taswing. Taswing gimana nih Pak Taswing? Udah closing. Oke, udah selesai. Oke, sekian dari kita. Apa Pak? Jargon. Iya. Oke, sekian dari kita. Tapi sebelumnya kita mau ngajak nih Kak Awa. Ya, jargonnya ulang. Oke, tadi apa kata-katanya? Oke, selesai sudah. Oke, selesai sudah acara podcast kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau ngajakin Kak Najwa untuk ikutin jargon dari kita. Ya, jargon yang ngompor. Oke, kita contohin dulu ya Kak. Oke. Ngompor, ngobrol bareng Mat Safor. Diikutin ya Kak. Oke, bisa. Satu, dua, tiga. Ngompor, ngobrol bareng Mat Safor. Loh, Ulang Pak. Banyak ke sini. Oh, ke sini. Oke. Closing ya, closing ya. Nah, satu, dua, tiga. ngobrol. Loh. Pak, ayo. Satu. Ngompor. Satu, dua, tiga. Ngompor, ngobrol bareng Mat Safor. Dadah semuanya. Terima kasih kepada Kak Kak Najwa Najwa Effendi. Semoga nanti pada saat tahun-tahun selanjutnya bisa diundang Kak Najwanya, terutama kita berdua nih. Udah mau lulus. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.